Halo Sidekrip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Audrey. Kali ini kita akan membahas sebuah film horor terbaru dari MPP Pictures yang berjudul Sengkolo Petaka Satu Suro. Benar. Untuk filmnya di sini disutradarai oleh Denny Saputra yang kalau kalian cek penulisnya di filmnya itu ditulis oleh Alim Studio dan ada kreatif supervisor ada Hadrah Daeng Ratu. Oke, lanjut aja ke sinopsisnya. Oke, jadi film ini nyeritain tentang ujian bertubi-tubi yang dirasakan oleh seorang bidan desa namanya Rahayu. Setelah suami dan anaknya itu meninggal gitu ya. Dan mungkin dia gak mampu untuk bisa menghadapi ujian lainnya lagi saat dia melahirkan. Dan nyawa anak bayinya ini terancam meninggalkan dia, gak ada. Makanya atas inisiatif rekannya namanya Marni, dia approach seorang dukun bernama Nyai Badriah untuk melakukan sebuah ritual, yang mana ritual itulah yang memulai konflik dalam film ini, memulai petaka hingga malam satu suro. Langsung aja mungkin kita ke yang oke-nya nih dari film Sengkolo Petaka Satu Suro. Yap. Buat aku yang oke-nya, pertama aku gak expect ternyata filmnya gore ya, pantesan 17 plus gitu. Ya itu yang pasti orang ngeliat sih, oh ada Hadrah Daeng Ratu nih. Dan ternyata memang tipikal horor Ibu Hadrah seperti itu. Betul, gore yang mana diliatin banget ya, maksudnya di saat opening padahal. Di opening tercabik-cabiknya, darah-darahnya itu bener-bener diliatin ya. Kalau mungkin teman-teman suka gore ya, ini film buat kalian gitu. Terus mungkin hal lainnya, Indra? Ya dari pertama orang suka dari openingnya udah menciptakan teror gitu. Iya benar. Kira itu bakal dari awal udah dibuka langsung dengan teror dan horor-horor kayak gini. Apakah ini full teror atau ada ceritanya? Ternyata ada ceritanya. Jadi orang suka, jadi kita di sini dikasih background story dulu yang mana kan bisa bikin penontonnya kuat dan empati mengikuti si Rahayu ini. Benar. Dan ternyata kayak pas kita ditampilin karakter Marni juga kayaknya ada yang salah nih dengan benar. Itu orang suka di sini kayak karakter-karakter yang dimunculinnya, dan juga tadi ini di opening juga udah lumayan, dan juga ini ngasih background cerita yang mana jarang sekali di film horor untuk ngasih background cerita. Hampir 20 menitan di awal itu kita background cerita dulu. Ada horor. Gak langsung tiba-tiba begini begitu gitu. Setuju juga sama Indra, aku juga suka sejujurnya, maksudnya ini karakter yang menarik buat aku nih, yang diperanin sama Agla Artalidia ini yang jadi Marni, yang mana udah dari awal itu menyimpan sebuah misteri yang benar, yang bikin kita mikir dari awal ini pasti ada yang gak beres nih sama perempuan ini, sampai akhirnya dalam film karakternya berkembang pelan-pelan sampai akhirnya gila nih cewek gitu, kayak ternyata memegang peran kunci gitu dalam film ini. Aku suka sih karakter Marni ini gitu. Ya, dan sebenarnya kan semua karakter yang ada di sini dikasih lihat, oh ternyata Rahayu punya suaminya nelayan. Iya benar. Terus meninggalnya juga di laut. Benar. Terus pas meninggalnya Zira dulu Iya itu aku nggak expect, kayak aku kira tuh hanya sebatas meninggalnya ya kehabisan nafas saat tenggelam, cukup badan membiru aja. Aku nggak expect ada efek itu gitu. Iya, dan di sini juga anaknya kan bagus ya. Iya. Ini loh orang suka detail yang pas ini kan bapak-bapaknya ngangkat anaknya kan itu udah gede ya. Tapi pas dipindahin ke si Rahayu, Rahayunya tetap bisa. Bener. Nggak masuk akal. Iya. Ini anak sendiri jadi duka. Dalam keadaan hamil besar, yang mana biasanya kan ya mungkin gak sekuat saat gak hamil gitu, dalam kondisi terpukul, kehilangan anaknya, bahkan anak sebesar itu aja keangkat gitu, gendongan terakhir. Mantap. Terus juga hal lain yang menurut aku menarik adalah awalnya aku bingung sebenarnya sama maksudnya mixed feelings lah dengan kehadiran Ratih, adiknya Rahayu gitu ya, yang mana di awal aku udah bisa nge-sense nih ini ada yang salah sama pekerjaan si Ratih gitu. Terus kemudian dia sempat ditarik dulu kan dalam beberapa scene ke depan gitu, kayak sempat berpikir ya buat apa Ratih dimunculin di awal gitu. Ternyata ke belakangnya dia memainkan peranan penting, dan terjawab juga pertanyaan-pertanyaan aku, kayak misalkan kenapa dia harus kerja di tempat dalam tanda kutip kopi pangku lah, sebuah tempat kopi pangku. Kenapa dia harus kabur dulu ke Jakarta sama pacarnya? Oh ternyata
itu tuh jadi background story untuk kemudian Rati seperti itu. Iya, untuk kemudian Rati seperti itu dan muncul di babak terakhir film gitu. Kan gak mungkin kayak tiba-tiba muncul dalam kondisi hamil kan gitu. Nah itu cukup jadi background story dan jadi adegan yang ada di sini tuh nggak semata-mata ada karena memang ceritanya di pesisir pantai aja, tapi memang itu mendukung untuk si Ratih ini berperan penting di babak akhir film gitu. Iya, dan alasan Ratih perginya juga kan sebenarnya ini karena Jaka yang percaya mimpi aku. Benar. Maksudnya kan kuat gitu, nggak kayak semata-mata kayak ya karena aku cinta Jaka, enggak, tapi ya rasional gitu ya, maksudnya siapa yang gak luluh gitu saat itu mungkin ya, saat kita muda gitu ada seseorang yang percaya sama mimpi kita, mau support walaupun ternyata red flag bikin kita buta gitu. Iya, sebenarnya itu terus orang di sini juga sukanya beneran kan tadi selain backstory di sini tidak menjual ketakutan yang jump scare. Iya. Berisik lagu, berisik musik, tapi di sini beneran jump scare-nya lumayan efektif. Iya. Pas pertama kita kan pas ngeliatin kondisi Rahayu yang dari mulai kehilangan tiba-tiba dia sholat. Iya itu sih. Damn. Pas sholat hadir. Wah itu mengingatkan masa-masa indah. Bukan yang kayak tiba-tiba penampakan, tapi menunjukkan betapa faktapnya pikiran dia saat ditinggalkan gitu ya. Itu terus juga hal lain yang aku suka juga konsep tumbal yang dihadirkan dalam film ini. Mungkin kalau kebanyakan film horor formulanya tumbal itu ya simply aku jadi teringat sama film aku lupa judulnya. Intinya kayak tumbal tuh kadang udah dari awal misalkan tumbal daging hewan dulu, terus karena keinginannya lebih banyak, lebih demanding, mulai ke tumbal orang gitu, atau dari awal tuh tumbal orang. Ini tuh tumbalnya tuh diformulasikan dengan cara unik menurut aku ya, kayak kan kita dari awal diceritain nih kita harus nyediain si Rahayu harus untuk bisa anaknya terus bertahan hidup, Rahayu harus nyediain tumbal sesajen taunya kan taunya sesajen bukan tumbal, sesajen setiap malam Jumat menuju malam 1 Suro. Kan kita mikirnya oke, sesajen is enough gitu. Aku nggak kepikiran sampai ada kerasukan di sana dan fakta gitu kesananya gitu. Jadi bikin masuk akal gitu kalau si orangnya membunuh kan. Benar. Langsung dibunuh sama hantu. Iya. Benar. Kayak gini dan orang juga di sini sukanya ini ada adegan detail yang ini tentang warganya mungkin udah terlalu banyak korban terus kan nggak ada yang bertanggung jawab dari kepala desa aja sendiri atau pihak mana ternyata langsung demo aja ke kepala desa kan. Benar. Emang masuk akalnya gitu ya. Benar. Harus jadi kan itu nyambungnya pas ke ini loh, pas mereka tiba-tiba main hakim sendiri. Iya, ngebakar dukun kan. Kan? Itu pernah kejadian nyata kan. Iya kan, maksudnya itu gara-gara emang ya pihak yang ada pemantiknya diminta untuk tanggung jawabnya nggak melakukannya, akhirnya mereka mau nggak mau ya itu main hakim sendiri gitu. Benar, itu sih yang gininya lumayan. Iya. Ngingetin sejujurnya lari-lari begini ngingetin aku sama Weapon sih. Iya, kayak tiba-tiba truk gitu lari-lari kayak itu lumayan. Benar. Kurang okenya selain judulnya ya agak terlalu. Menurut aku yang pertama, aku tuh sempat berpikir di awal film kalau Rahayu ini tuh pendatang. Jadi aku kira tuh bukan native di situ gitu, karena kan di scene pembuka film itu ada adegan di mana si sosok serem, sebuah sosok serem tuh ngejar-ngejar ibu hamil gitu. Sedangkan si Rahayu tuh survive di sana sampai ngelahirin gitu. Kalau misal jadi kayak nggak ada alasan kuat kalau memang dia orang asli sana. Kenapa dia bisa selamat? Kenapa dia nggak jadi orang yang dalam tanda kutip di tag untuk nantinya jadinya diambil gitu? Kenapa dia selamat? Jadi aku kira tuh dia selamat karena simply dia orang baru di sana, bidan yang dari kota datang ke desa gitu, makanya selamat. Ternyata memang native di sana, tapi dia ya luckily nggak ke-tag gitu. Itu sih. Sebenarnya itu juga nyambung ke kenapa harus bayi gitu. Iya itu bener. Kan kayak misalkan ya oke lah untuk mengganti jiwa yang si Utari. Tapi kan yang pas si Marni itu kan beda ya. Kenapa harus bayi lagi gitu. Benar. Maksudnya nggak ada penceritaan kenapa si hantu ini, si setan ini, si iblis ini maunya cuma anak-anak gitu. Terus kan
ya nggak ada penjelasannya aja gitu. Jadi bener. kan kalau maksudnya masuk akal kalau anak ditukar dengan sejumlah bayinya, terus kan yang itu juga pada saat ini juga orang ritual ya, maksudnya konsep yang si ininya bisa ditukar, bisa dilanjut sama orang lain. Iya. Tapi orang nggak ngerti kenapa dia semudah itu gitu. Apakah dengan kan si Marni itu baru satu doang ya? Benar. Iya. Iya, benar. Kan satu terus 7 tahun berikutnya udah langsung beda orang. Iya. Ya kan itu konsep itunya orang nggak ngerti sih sebenarnya. Tapi kalau dari ritualnya mah lumayan oke dan lumayan jijik juga kan. Iya, nggak expect Iya. ritualnya kayak gitu. Terus juga mungkin yang di sini menurut rada ngingetin aku mungkin sama film-film sama sinetron yang dulu mungkin ada di Indosiar gitu, adegan berkelahi sama Ustad ya. Itu cukup at some part ada yang kentang gitu menurut aku. Nah emang sebenarnya kehadiran Ustadznya juga kayak tiba-tiba intens di belakang aja. Iya benar. Nggak ada pelan-pelan dimunculin gitu. Jadi kan kayak ini kehadiran Hansipnya juga kayak mungkin kayaknya ini banyak yang di-cut gitu mungkin untuk durasi filmnya. Bener, soalnya kayak bener-bener jumping gitu kan, soalnya ada adegan yang si Hansipnya kok yang nemuin ininya kita lagi tapi nggak ada adegan nemunya gitu. Bener, cuma di bagian akhir aja tiba-tiba ada Ustadz muda nih yang memang tidak terceritakan background story-nya atau mungkin sayangnya itu mungkin bisa lebih powerful kalau memang udah di planting dikit-dikit gitu. Iya benar. Si plantingan ini juga agak kurang tuh buat nunjukin waktu sebenarnya menurut orang yang pertama kan misalkan dari untuk ngasih kita empati antara hubungan si Ratih, Utari sama kakaknya lagi yang mulai yang makin intens lagi gitu yang makin jadi kan pas nanti nge-payoff pas di adegan yang si Ratihnya ya udah aku rela mati dong. Itu jadi lebih powerful, tapi sayangnya di sini tuh agak kurang di situnya. Jadi pas bagian drama itunya harusnya tahu kalau memang kirain orang yang si Ratih anggap ini aman ternyata malah dia yang yang nerornya. Betul. Terus juga mungkin hal lainnya kan ini dari awal film sampai ke tengah menuju akhir tuh kan ya diliatin gore-nya, berdarah-darahnya. Jujur aku expect ending yang fucked up gitu walaupun ya sempat terbayarkan ya di after credit scene yang adanya Badriah sama Marni di Marni di sana itu bener-bener si Marni bener-bener menurut aku karakter yang paling oke menurut aku ya, yang paling fucked up gitu, yang paling cegil gitu. Cuman ya aku expect untuk si Rahayunya nih yang memang udah dari awal cukup dari dia berubah sosoknya mencari tumbal janin kan udah berdarah-darah. Aku tuh mengharapkan ending untuk dia juga yang gak kalah fucked up gitu selain merobek mulutnya gitu. Iya itu kan maksudnya nggak ada ya apa hal yang bikin dia harus melakukan itu. Benar. Kan mendingan kebakar atau gimana atau ketusuk atau masuk sumur. Betul yang lebih iya benar. Padahal kan adiknya si Ratih udah kecugak paku. Iya. Itu juga kan kecugak paku. Tiba-tiba kenapa tiba-tiba nggak ada misalkan planting dulu di awal misalkan ngeliatin shot paku dulu atau ada kayu yang jatuh. Jadi kan kayu jatuh terus ngeliatin pakunya. Pasti ada sesuatu ternyata pas si Ratih ini kecugak. Nah itu betul. Tapi sayangnya tuh nggak ada kan kalau kayak di ini Quiet Place. Iya bener. Adegan diliatin dulu sampai akhirnya kan itu. Betul. Adegan pakunya jadi kayak ini mah buat ngelama-lamain biar ketangkep aja gitu. Betul dan ini juga kurang nge-explore amarah warga. Kayak ya mungkin bisa aja jadi ending yang cukup fucked up gitu. Maksudnya aku juga nggak nemu kayak jembatan yang bikin warga itu kan mereka marah banget ya sampai ngebakar orang gitu, ngelihat ada banyak ibu hamil yang dibunuh karena si Rahayu ini bertransformasi gitu. Nah saat udah tahu pelakunya Rahayu dan dia jadi setan tuh maksudnya aku nggak nemu jembatan kenapa warga-warga tuh mau ngerukyah dia gitu. Ya kan itu dibantunya oleh Pak Ustadz kalau dia ngomongnya ke Hansip. Iya sih, ya itu nggak dieksplor maksudnya si bagian itunya gitu. Dan sebenarnya emang sayangnya itu banyak kejadian yang kayak nggak ada warga sama sekali kan. Bisa dibilang lumayan berisik juga ya, ketok-ketok rumah kan. Betul. Harusnya ada tetangga atau ada yang nyadar atau gimana gitu. Iya. Tapi yang nggak bisa ya tetangganya nggak berkutip karena ikut takut atau gimana gitu ya kan. Betul. Seenggaknya ada itu tapi sayangnya, tapi ya sejauh ini
lumayan oke aja. Iya sih, itu jujur ya, menurut aku ngeri itu bukan saat muncul, tapi waktu dia adegan tumbal pertama ngegerakin kayu ke dinding rumah. Oke, langsung aja kita ke Sineskor untuk Sengkolo Petaka Satu Suro. Dari Audrey berapa? Dari aku 7,5. Ya, dari aku juga 7 karena beneran ya ini lumayan film yang ngasih backstory gitu. Terus jump scare-nya efektif menurut orang, dan juga ya lumayan sih ini gore-gornya, dan ya enak buat diikutin, sebenarnya tidak yang bikin sakit kepala. Benar. Jadi di luar tadi kekurangannya kita masih enjoy untuk nikmatinya gitu. Masih tolerable lah. Ya, dan berharap ya si lebih brutal untuk Nyai Badriah. Iya, benar. Badriah, Nyai Badriah. Itu juga ya, kirain Marninya juga nanti ada sesuatu apa gitu dibakar warga. Benar. Kan, ya nanggung gitu. Ada redemption lah gitu. Dan ya pengennya lebih berdarah-darah. Iya. Jadi semakin terakhir darahnya semakin banyak gitu. Tapi sayangnya ya hanya bisa merobek. Betul, hanya bisa merobek mulut. Iya. Yang mana saat nusuk-nusuk dirinya juga nggak kayak jangan, tapi ditonton sampai mati, ya udah. Udahlah itu jin itu setan iblis gitu. Ya ampun. Oke, mungkin cukup sekian saja review dari kita berdua. Buat kalian yang memang mau menonton film horor yang lumayan untuk ditonton, ya tonton aja Sengkolo Petaka Satu Suro ya. Walaupun judulnya agak kurang ya terlalu Jawa kali ya, terlalu bahasa Jawa, dan juga posternya tidak menjanjikan ya kalau kalian lihat. Tapi jujur ini filmnya oke buat diikutin, dan ngasih ya akhirnya ada film horor formula yang berbeda lah ya. Yang tidak menjual seremnya doang dan jelas, tapi ini ngasih cerita jelas dan horornya, nakut-nakutinnya pas gitu. Betul. Oke, mungkin cukup sekian saja review dari kita berdua. Sampai jumpa di video-video review berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.